Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisa Kurniama Rizka, NPM 20753006. Di sini saya akan menjelaskan tentang TCP dan UDP di paket tracer. Di mana fungsinya adalah di sini yang pertama generate network traffic in simulation mode, dan di sini juga ada examine the functional of the TCP dan UDP protocol. Di mana di sini ada dua part. Yang pertama kita diminta untuk generate network traffic di berbagai tempat, dan yang part kedua kita diminta untuk nganuin fungsinya dari TCP dan UDP protokol di server. Nanti akan terlihat PDU-PDU-nya. Dan sekarang kita langsung saja kita jalanin. Untuk part pertama, di step pertama kita disuruh klik multi server dan klik desktop tab dan langsung ke command prompt. Ini kita ke multi server, terus ke sini. Lalu kita lihat lagi perintahnya. Di sini enter the ping and kita tulis ping and terus ini IP-nya kita copy, kita enter. Sorry, ini harusnya ada N-nya. Ping and 1, terus ini kita paste. Nah, ini udah terlihat. Di sini ada 4 replay dari ping ini, dimana di sini send-nya itu 1, receive-nya ini 4, loss-nya 0. Di sini ping ini adalah mapping bot broadcast address, dimana dia akan mengirim 1 ping dari yang dia biasanya 4, dan dia akan mendapatkan replay dari 4 device yang lain. Dan dia 4 device itu adalah HTTP client, HTTP client, DNS client, dan email client. Dan kemudian kita disuruh nge-close multi server window-nya. Kita close saja. Dan step kedua kita disuruh nge-generate web HTTP traffic-nya. Sebelumnya kita akan mengubah ke simulation mode-nya. Kemudian kita buka di HTTP client-nya. Lalu kita buka web browser-nya. Dan kita diminta untuk memasukkan ini. Mana tadi? Ini. Kita masuk ke ini. Kita copy. Kita copy saja biar nggak salah. Terus kita go. Kalau di sini udah terlihat ya di simulation-nya. Dan kita lihat juga di sini udah ada. Terus di sini perintahnya kita disuruh minimize Windows-nya. Langsung aja kita minimize. Terus kita ke FTP client-nya. Kita buka. Di sini kita diperintahkan untuk mengklik command prompt-nya. Kita klik. Terus di sini kita disuruh memasukkan FTP ini. Kita copy aja biar nggak salah.
Kalau udah kita paste aja. Nah, kalau udah kita enter. Nah, kalau udah di sini kita minimize aja karena di sini kita nggak boleh nge-close-nya. Jadi kita minimize aja. Nah, di sini kita ke step 4 di mana kita disuruh nge-generate DNS traffic-nya. Kita di sini disuruh klik command prompt-nya. Nah, kita ikutin perintahnya di sini. Kita disuruh tulis ke command prompt-nya, terus ke DNS ini nih kita copy aja. Kita copy sampai PTU ini. Kita paste di sini. Terus kita jalanin, kita enter. Begitu kita enter, dia akan mengenerate PDU pada DNS klien ini. Terus langsung aja kita minimize. Dan kemudian step selanjutnya kita akan mengenerate email traffic-nya. Sini kita klik email kliennya. Terus kita ke email. Terus kita lihat perintahnya. Kita disuruh klik email open to desktop, kita compose. Terus user 2-nya kan user ini. User add multi-server. Terus subjeknya personal the subject line. Terus email body-nya kita tulis ini. Personalis the email. Kalau udah kita send. Terus kita minimize lagi. Nah, di sini udah ada. Dan ini akan mengenerate email kliennya. Nah, step 6 ini kita ngelihat di sini masing-masing tuh udah dapat PDU-nya di setiap kliennya. Dan step ketujuhnya kita akan menguji multi-lexicnya as the traffic crosses the network. Dan di sini kita akan menggunakan tombol capture atau forward button in the simulation di sini nih untuk mengamati perbedaan protokol yang melintas pada jaringan tersebut. Di sini perintahnya kita disuruh klik capture forward-nya 1 kali. Sudah kita pencet. Ketika kita mengklik capture forward nih 1 kali, semua PDU akan pergi ke switch. Dan kemudian kita lihat lagi di sini, kita disuruh klik capture forward-nya 6 kali seek time. Kita klik aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini satu PDU bisa melintasi kabel di setiap arah panah pada waktu tertentu. Kita lihat lagi perintahnya di sini ada pertanyaan, what is this cloud? Dan namanya itu adalah conversation. Jadi berbagai jenis PDU muncul dalam list berbagai event simulation panel. Dan di sini ada warna-warna yang berbeda. What is the meaning of the different color? Dan warna-warna ini melambangkan protokol-protokol yang berbeda. Jika ini kita geser ke sini, nih, maka di sini terlihat DNS itu warnanya merah marun, TCP itu warnanya hijau, dan next di sini kita mau lanjut lagi ke part keduanya.
Di sini kita di step pertama kita disuruh reset simulation-nya. Langsung kita reset. Dan kita buka lagi. Di sini kita diminta filter the traffic is. Di sininya dilihat only HTTP dan TCP UDPs. Langsung aja kita edit filter. Terus kita di sini diminta untuk jadi ini nggak usah. Kita diminta untuk apa? HTTP dan UTP. Dan UTP. UTP berarti di sini nggak usah, ini nggak usah. Ini juga, terus ini juga. Nah, di sini udah kan udah terlihat di sini filternya hanya ini. Kemudian kalau udah kita klik aja HTTP kliennya. Di sini udah ada yang tadi itu 162.168.1.254. Terus langsung kita go aja. Kita pindah ke sini. Ketika kita minimize, di sini udah ada data unitnya. Kemudian step berikutnya, jadi step selanjutnya kita disuruh klik capture forward sampai muncul UC PDU-nya dari HTTP-nya. Jadi kita klik aja sampai muncul. Nah, udah muncul kan ini. Kenapa dia lama munculnya gitu? Karena TCP itu harus membuka koneksi terlebih dahulu. Di sini kita diminta untuk melihat detail dari PDU-nya. Kita klik aja. Lalu kita klik outbound PDU-nya. Di sini ada bagian TCP-nya. Di sini ada pertanyaan, what is the console reliable? Ya, tentu aja di sini karena protokol TCP lagi digunakan, di mana TCP itu memastikan kalau misalnya data yang dikirimkan adalah reliable. Terus selanjutnya di sini kita disuruh record the RSRC port, terus destination port, sequence number, and ACK number. Di sini kita lihat source portnya di sini 1027, terus destinationnya 80, sequence numbernya itu 1, dan ACK numbernya itu 1. Kalau kita lihat ya sebelah sini, kita lihat nilai dari flex fields. Tempatnya itu ada di sebelah Windows nih di sini. Ini flag place-nya. Nilai yang di bawah B ini, yang 0 ini, nilai yang di bawah B itu adalah nilai yang dipresentasikan UCP flag place-nya untuk stage pada conversation ini. Dan masing-masing 6 nilai dari inner ini berhubungan dengan sebuah flag, dan di mana nilai 1 itu berarti dia itu menunjukkan kalau on. Nah, di sini kita lihat detailnya. Kalau misalkan dia 6, berarti dia menilai 1 urgentnya yang ada, yang on. Dan di sini juga ada pertanyaan, which TCP flags are set in this PDU? Nah, yang di set dengan PDU ini adalah ACK dan PSH. Karena apa? Karena di sini nilai bitnya adalah nilai 5 dan nilai 4, yang mana di sini ada ACK dan PSH. Nah, step selanjutnya kita di sini disuruh close the PDU and click capture
forward until a PDU with a check mark. Kita close dulu ini, terus kemudian kita klik aja capture forwardnya sampai PDU-nya ke HTTP client lagi. Nah, ini udah kita klik dan checklist. Di sini kita lihat PDU-nya. Terus kita lihat di inbound-nya. Apakah perbedaan dari squash number dari yang sebelumnya? Di sini ada pertanyaannya. Nah, di sini kita lihat source port sama destination portnya itu terbalik, di mana yang video yang tadi sebelumnya itu source portnya itu 1027 dan destination itu 80. Dan di sini dia terbalik. Lalu di sini sequence numbernya itu 1 dan ACK numbernya itu 103. Oke, kalau sudah kita close saja. Terus langkah selanjutnya. Dan step selanjutnya yaitu klik the HTTP PDU which HTTP client has prepared to send to multi-server. This is the beginning of the HTTP communication. Click the second PDU and purple and select outbound PDU details. Di mana kita disuruh melihat dari HTTP PDU yang kita kirimin ke multi-server. Jadi kita diminta untuk melihat HTTP PDU dari yang pertama kali dikirimkan. Langsung aja kita lihat di sini. Kita lihat outbound-nya. Ini adalah awal dari komunikasi HTTP. Kita lihat TCP-nya di sini. Informasi apa yang ada di TCP ini. Nah, di sini seperti biasa ada source port-nya, terus ada destination port-nya, terus ada sequence number, ACK number-nya. Nah, jika sudah, kita close aja. Terus di sini kita disuruh untuk mereset simulation-nya. Terus saja kita next, kita hapus reset simulation-nya. Step selanjutnya kita disuruh menguji FTP traffic client communication-nya dengan server. Oke, sekarang kita buka dulu FTP client-nya. Kita exit aja. Udah kita close, terus kita buat koneksi dengan ini tadi yang udah kita kopas, yaitu FTP 192.168.1.25. Langsung aja kita enter. Nah, langsung aja kita minimize. Lalu kalau udah, kita edit filternya. Di sini kita disuruh untuk FTP dan TCP. Berarti ini enggak, terus kita ya. Makanya di sini akan terlihat FTP dan TCP-nya. Nah, di sini kita disuruh klik capture forward-nya. Klik the second. Kalau udah, kita buka aja ini. Kita lihat outbound-nya. Apakah komunikasinya antara mereka bagus.
Nah, kemudian di sini kita lihat source portnya itu 1025, terus destination portnya itu 21, squelch numbernya itu 30, ACK numbernya itu 103. Kalau udah kita keluar dari PDU-nya. Nah, kita klik capture-nya sampai PDU-nya nyampe ke FTP dengan checklist. Terus yang selanjutnya di step 3 kita akan ke DNS traffic-nya, DNS traffic client communication dengan server. Di sini kita disuruh edit filternya jadi DNS dan UDP. Kita cek ini dulu. Di sini DNS-nya. Nah, di sini ada DNS dan UDP. Nah, kalau udah kita klik aja DNS kliennya. Terus di sini kita lihat. Nah, kalau udah kita ngikutin yang di atas tadi, dimana kita disuruh nulis ini. Kita copy aja. Terus kalau udah kita klikin di sini. Nah, di sini belum terlihat karena filternya belum kita edit. Udah diedit tapi tadi salah. Terus jadi kita ulang lagi. Nah, UDP. Dah. Nah, ini tadi salah, terus kita ubah lagi di sini. Kemudian kalau udah kita klik PDU di DNSS-nya. Apakah protokol di layer 4? Di layer 4 ini digunakan UDP dan terus kita ke step yang tadi ke DNS. Sini ada pertanyaan. Ini communication-nya reliable atau enggak? Tentu aja iya. Oh enggak. Tentu aja tidak karena dia memakai UDP. Jadi dia enggak reliable karena dia memakai UDP. Kemudian di sini kita diminta untuk membuka outbound PDU-nya detail. Nah, di sini kita lihat di UDP-nya, di sini ada source port dan destination port. Di mana source port-nya di sini ada 1027 dan destination port-nya di situ 53. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa nggak ada sequence number dan ACK number? Ya, tentu saja karena UDP tidak menggunakan sequence number dan ACK number untuk membuat atau membangun koneksi yang reliable. Terus kalau udah kita close. Nah, kalau udah di sini kita disuruh klik capture forward-nya sampai PDU itu kembali lagi ke DNS client. Nah, di sini sudah ada tanda checklist-nya. Kemudian, kalau udah kita klik PDU-nya, kita lihat di onboard-nya. Nah, di sini kita lihat ada shortcut port dan destination port-nya. Sini ada pertanyaan perbedaan antara source number dengan yang sebelumnya. Kita lihat ya di sini jelas source port-nya dan destination port-nya kebalik, di mana yang tadi source port-nya itu 1027, di sini jadi 53 dan destination-nya yang tadi 53 sekarang jadi 107. Nah, di sini ada pertanyaan what is the last
selection of the PDF call. Di sini yang terakhir itu DNS message. Di sini last selectionnya itu tadi aturan itu DNS answer, bukan DNS message. Jadi yang terakhir itu DNS answer. Terus juga di sini ada pertanyaan, what is the IP address for the name multiserver.pt.pto. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu IP-nya ada 192.168.1.124. Nah, ini sudah selesai untuk pengujian DNS-nya. Kita close aja, terus kita kembali ke email client. Di mana email client ini komunikasi dengan servernya. Kita reset dulu, reset simulation-nya. Di sini kita disuruh untuk repeat the step in part 1 to send an email to user at multiserver.pt.pto. Kita buka emailnya. Kemudian kalau udah kita compose lagi. Di sini kebetulan udah ada, tinggal kita send aja. Kita send. Kita minimize, jangan lupa kita edit dulu filternya. Di sini kita disuruh POP3 terus TCP dan SM. Nih, kita close. Kalau udah, di sini kita lihat video-nya, kita lihat di outbound-nya. Kalau udah, di sini ada pertanyaan, what transport layer protocol does email traffic use? Email traffic menggunakan protokol TCP. Terus, apakah di sini koneksinya reliable? Tentu saja di sini koneksinya reliable karena menggunakan koneksi protokol TCP. Oke, di sini kita lihat short portnya itu 1026, destination portnya 25, sequence numbernya itu 0, ACK numbernya itu 0. Kemudian di flex place-nya di sini yang on itu 2, dan itu melambangkan dari scene. Nah, kalau udah kita keluar dari PDU, terus kita klik capture until a video return, sampai PDU kembali ke email client dengan tanda checklist lagi. Ini kita kecilin dulu, kita capture. Nah, ini udah. Terus abis itu kita lihat, ini kita lihat nih ininya. Nah, kita lihat di inbound videonya, dimana di sini kita bisa ngelihat short portnya itu 25, destination portnya itu 106, square numbernya itu 0, dan ACK numbernya itu 1. Dimana ini sudah terbalik short port dan destination portnya, dan square numbernya itu tetap 0 dan ACK numbernya itu 1. Kemudian di sini yang on itu bagian ACK dan SYN. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa perbedaan dari scratch number dan dari yang sebelumnya. Video sebelumnya itu yang menyala hanya scene saja, sedangkan di sini yang on ada ACK-nya juga, dan ACK number-nya itu nomor 1. Terus kalau udah, kita buka outbound PDU details-nya. Kita scroll ke bawah, pada TCP-nya ada source portnya, destination portnya, square number-nya, dan ACK number-nya. Dan yang on itu flex place-nya bagian ACK-nya aja. Perbedaannya dari yang tadi itu, kalau yang tadi itu
sini aja, kalau ini ada ACK-nya aja. Nah, kemudian kita close. Nah, kita minimize dulu. Di sini ada dua video dengan lambang yang berbeda. Ini adalah protokol SMTP. Kalau udah kita klik aja. Ini adalah awal dari komunikasi email. Lalu kita klik video ini. Kita lihat di sini short portnya 1026 dan destination portnya 25, scratch numbernya itu 1 dan ACK numbernya 1. Nah, di sini flag face-nya yang menyala adalah ACK dan PSH-nya. Ini PSH. Lalu kalau udah kita ke bawah lagi dan short destination-nya tadi udah terbalik. Di sini ada pertanyaan, apakah protokol email itu berhubungan dengan TCP port 25? Port 25 itu berhubungan dengan protokol MTP, sedangkan port 110 berhubungan dengan protokol POP3, yang mana POP3 adalah singkatan dari Port Office Protocol. Nah, ini kita sudah melakukan semua simulasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.